Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Jumat, tanggal 23 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah itu boleh menguatkan dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami. Bukalah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK hari ini mengangkat tema menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 10-12. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup orang percaya, adalah wajar bila komitmen-komitmen tertentu kadang tertunda karena berbagai alasan. Hidup ini memang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Namun demikian, adalah jauh dari kebenaran bila orang percaya tidak meneruskan komitmen tersebut dan berhenti di tengah jalan. Jemaat di Korintus juga mengalami hal demikian, bahwa komitmen mereka untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem belum kunjung selesai. Nyatanya, jemaat-jemaat di Makedonia yang memulai jauh sesudah mereka justru telah menyelesaikan pengumpulan bantuan tersebut terlebih dahulu. Paulus memakai contoh dari jemaat-jemaat di Makedonia untuk membangun kembali semangat dan komitmen jemaat yang ada di Korintus, agar supaya meneruskan pelayanan kasih yang sudah lama mereka mulai. Penekanan Paulus tentang pelaksanaan pemberian yang sudah dimulai sejak tahun yang lalu disampaikannya sebanyak 2 kali. Kita bisa baca dalam pasal 8 dan diulanginya lagi pada pasal 9 ayat 2, yang sekaligus menegaskan suatu yang sangat penting tentang jemaat di Korintus. Komitmen mereka sejak tahun yang lalu itulah yang dipakai Paulus untuk mendorong jemaat-jemaat lainnya, termasuk orang-orang yang ada di Makedonia, untuk memulai kembali pemberian bagi jemaat di Yerusalem. Paulus menyebutnya dalam 2 Korintus 9 ayat 2 sebagai perangsang bagi banyak orang. Kini, sesudah tindakan mereka menjadi rangsangan bagi jemaat lainnya untuk memberi, sudah saatnya jemaat di Korintus menyelesaikan juga komitmen mereka bagi jemaat di Yerusalem. Paulus mendorong jemaat untuk melakukan hal ini dengan disertai kerelaan, yakni dengan apa yang ada pada mereka. Pemberian jemaat akan menjadi sia-sia bila dilakukan tanpa kerelaan dan dengan terpaksa. Pemberian yang diberikan dengan kerelaanlah yang akan diterima oleh Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan kita hari ini, maka kita perlu berkomitmen untuk selalu menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Sekalipun diperhadapkan dengan banyak kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Komitmen yang dimaksud terutama berhubungan dengan kesediaan kita menghidupi panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Komitmen yang kita ambil di dalam tugas pelayanan sebagai pelayan khusus, sebagai hamba Tuhan, atau juga sebagai jemaat. Demikian juga komitmen yang kita ambil dalam pekerjaan kita, dan juga komitmen bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk berkomitmen melakukan perintah-Mu dan berjuang untuk menyelesaikan apa yang menjadi komitmen kami demi kemuliaan nama-Mu. Amin.